tugas yang mana? Itu loh yang bahas tentang masa Orde Baru. Oh iya. Oh ya udah, kalau gitu bener sekarang kita langsung cari materi. Iya. Aduh, aku lupa ada kerja kelompok. Hei teman-teman, maaf ya aku telat, aku habis jajan cilung. Lupa kalau ada kerja kelompok. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Presiden Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dan ia meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Presiden Soeharto ini merupakan presiden kedua Indonesia loh, setelah Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Presiden Soeharto menjabat pada tanggal 1968 sampai 1998. Nah, di dunia internasional, lebih tepatnya di dunia barat, Presiden Soeharto lebih dikenal sebagai The Smiling General, yang artinya jenderal yang selalu tersenyum, karena mimik mukanya yang senantiasa tersenyum kepada halayak. Meski dicap sebagai presiden yang otoriter, beliau telah menjabat sebagai presiden selama 30 tahun dan telah mempengaruhi banyak sejarah di Indonesia loh. Nah, dengan dia mengambil alih tugas Soekarno sebagai presiden Indonesia, beliau didukung oleh Amerika Serikat telah memberantas paham komunis di Indonesia. Masa Orde Baru yang biasa disingkat menjadi Orba merupakan masa reformasi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Masa Orde Baru ini merupakan pergantian dari masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru ditandai oleh dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung pada tahun 1966 sampai 1988. Kemunculan Orde Baru ini ditandai dengan adanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide Angkatan 66 atau KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura ini mempunyai 3 tuntutan. Yang pertama, adanya pembubaran PKI, yang kedua, perombakan Kabinet Wikora, dan yang terakhir adalah penurunan harga. Namun, aksi tersebut malah disikapi sebaliknya oleh Presiden Soekarno. Puncaknya, pada G30S PKI, kepercayaan masyarakat menurun terhadap Presiden Soekarno. Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa pemerintahan Orde Baru berpedoman pada 2 hal. Yang pertama, trilogi pembangunan, dan yang kedua, 8 jalur pemerataan. Nah, inti dari kedua pedoman ini adalah supaya kesejahteraan rakyat merata secara politik dan ekonomi yang stabil. Isi dari trilogi pembangunan adalah yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk selanjutnya, 8 jalur pemerataan akan dijelaskan di slide berikut ini. Dengan banyaknya kontroversi yang ada pada masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto, ternyata beliau juga memiliki beberapa program kerja yang terbilang cukup berhasil atau biasa disebut dengan prestasi Soeharto. Pada masa itu, Soeharto membangun negara Indonesia dengan cukup stabil dan mencapai kemajuan ekonomi beserta infrastrukturnya. Pada masa itu pula, harga bahan pangan pokok itu terbilang cukup terjangkau
Dan dari segi keamanan dan ketertiban itu terjaga dan cukup baik. Untuk prestasi yang lainnya yaitu Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama di Bali pada tanggal 23 hingga 24 Februari tahun 1976. Lalu yang selanjutnya, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit yaitu satelit Palapa A1 tanggal 8 Juli tahun 1976. Lalu Indonesia berhasil menjadi menyelenggarakan swasembada pangan tahun 1984. Dan yang terakhir yaitu pencanangan program keluarga berencana atau KB. Untuk informasi selanjutnya ada pada slide berikutnya. Nah, selain kelebihan, tentunya ada juga kekurangan pada masa Orde Baru. Pada masa ini, terjadi banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah penembakan misterius yang terjadi di sekitar tahun 1981 hingga tahun 1985. Yang mana pada saat itu, seorang residivis, Bromo Coro, Gali, dan juga preman diberikan hukuman mati oleh pengadilan. Presiden Soeharto dalam hal ini dituduh sebagai dalang dari terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini karena dalam pidatonya ia mengungkapkan bahwa seorang pelaku kejahatan harus diberi hukuman yang setimpal dengan cara ia memperlakukan korbannya. Selain peristiwa penembakan misterius, ada juga peristiwa pembukaan aktivis dan peristiwa Tanjung Priok yang melibatkan seorang bintara dan seorang pengurus masjid di Jakarta Utara. Selain itu, masa Orde Baru juga dikenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotismenya. Jika memiliki jabatan yang oke di pemerintahan, maka semua urusan akan lancar jaya. Lalu, tadi kita juga sudah membahas tentang kelebihan masa Orde Baru. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini membuat segala pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Jika saat ini kita melihat banyak sekali orang yang ingin mengadu nasib di Pulau Jawa, maka salah satu penyebabnya adalah ketidaksetaraan pembangunan. Masa Orde Baru merupakan masa kejayaan bangsa Indonesia. Tapi di balik hal itu, masa ini juga termasuk masa kelam bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia mengalami peningkatan perekonomian serta infrastruktur. Namun, KKN juga semakin menyebar. Di balik hal itu, hal ini menjadi kelebihan yang patut diapresiasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila. Salam. 1, 2, 3, action. Dengan banyaknya kontroversi pada masa Orde Baru itu. Hei teman-teman, maaf ya aku datangnya telat. Aku habis beli-beli.